Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Bu. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi, Bu. Ini dengan kelas 10 IPS 3 ya? Ya, di IPS 3. Kelas terfavorit, Bu. Betul banget, kelas yang teraktif dan terantusias. Bagaimana kabarnya kalian? Alhamdulillah baik, Bu. Baik banget, Bu. Alhamdulillah, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Amin. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Terlebih dahulu kan di pertemuan sebelumnya kita belajar tentang apa? Tentang pembangunan ekonomi, Bu. Nah, betul, tentang pembangunan ekonomi. Sebelum itu Ibu akan mengulas sedikit tentang materi di pertemuan sebelumnya terkait pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi adalah proses terencana dan berkelanjutan dalam jangka panjang yang bertujuan untuk menaikkan GDP suatu negara agar lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan perubahan struktur sosial ekonomi seperti penurunan pengangguran, penurunan kemiskinan, dan perbaikan distribusi pendapatan. Di sisi lain juga, pembangunan ekonomi mengalami masalah yang harus dicari solusinya. Nah, salah satu pemicunya adalah belum meratanya pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, oleh karena itu, agar memahami pembahasan ini dengan baik, Ibu akan membentuk kelompok 2-3 anggota, di mana kalian nanti akan menganalisis gambar yang akan Ibu tempel di papan tulis ini. Anggotanya itu 2-3, kalian nanti menganalisis bersama anggotanya, dan nanti hasilnya kalian presentasikan di depan kelas oleh perwakilan kelompoknya. Kalian berdiskusi selama 30 menit. Apakah semua mengerti atau ada yang ingin ditanyakan? Pembagian kelompoknya yang minggu kemarin ya, Bu? Oh, nah iya, pembagian kelompoknya yang udah Ibu bentuk di pertemuan sebelumnya oleh KM ya. Sebelum kalian berdiskusi, Ibu akan menempel terlebih dahulu gambarnya ya. Ya, Bu. Gambarnya sudah Ibu tempel ya. Kenapa ini di sini? Berarti saling berkaitan. Oke. Silahkan, selamat berdiskusi. Siap, Bu. Iya, itu ya. Jadi kan kemiskinan itu kan nanti itu jadi masyarakat ini jadi yang terbelakang itu termarginalkan. Nah, nanti ada itu makanya di sini kan tadi berkaitannya. Nah, jadi kalau kemiskinan itu disebabkan oleh kurangnya lapangan pekerjaan. Itu terus pembangunannya ada kaitan ke pembangunannya gimana ya? Dikaitin ke pembangunannya. Nah, ke lapangan kerjaannya yang indah menyebabkan jadi yang kayak Karena waktu sudah habis ya anak-anak, 30 menit, silahkan untuk setiap perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian di depan kelas. Dimulai dari kelompok 1, siapa yang mau mewakilkan? Saya, Bu. Oh, silakan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Perkenalkan, nama aku Indah Putri Nasalia, perwakilan dari kelompok 1. Di sini aku mau analisis gambar-gambar yang udah dikasih sama Bu Lutfi. Nih, yang pertama, ini tuh kan kita itu sedang membahas masalah pembangunan di Indonesia, benar ya, Bu ya? Betul. Nah, yang pertama itu ada kemiskinan. Nah, kemiskinan itu akan menyebabkan keterbelakangan masyarakat di bidang ekonomi sama pendidikan. Nah, si kemiskinan ini juga disebabkan oleh adanya pengangguran atau kurangnya tenaga kerja gitu, Bu. Nah, pengangguran itu kan menyebabkan pendapatan masyarakat itu jadi rendah ya. Nah, itu menyebabkan yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin miskin gitu. Jadi pendapatannya itu tidak merata. Di sini ditunjukin pendapatannya tidak merata. Terus ketika penduduknya pendapatannya kurang merata, maka dari segi infrastruktur dan lain-lainnya pun akan berbeda juga, Bu, akan terjadi ketimpangan. Jadi bisa disimpulkan kalau masalah pembangunan di Indonesia itu ada kemiskinan pertama, kemudian ada keterbelakangan pendidikan sama ekonomi, kemudian ada kurangnya lapangan kerja, sama yang keempat adalah distribusi infrastruktur atau pendapatan tidak merata. Terima kasih teman-teman, mohon maaf apabila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kan udah. Terima kasih, Bu. Ya. Few moments later.
Alhamdulillah ya, semua kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya dengan sangat baik. Ibu sangat mengapresiasi hasil kerja kalian. Nah, mungkin untuk sekarang Ibu akan menyimpulkan dan merangkum inti dari masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Jadi anak-anak, di sini kan kita belajar tentang tadi masalah pembangunan ekonomi di Indonesia. Nah, yang pertama tadi dari gambar tersebut adalah kemiskinan. Jadi kemiskinan ini adalah keadaan di mana suatu individu tidak bisa memenuhi kebutuhan pokoknya. Nah, cara pemerintah dalam mengatasi solusinya adalah menyediakan kebutuhan pokok untuk keluarga miskin, mengembangkan sistem jaminan sosial, dan mengembangkan budaya masyarakat miskin. Nah, gambar yang kedua tadi adalah tentang keterbelakangan. Nah, keterbelakangan yang dominannya di Indonesia itu di bidang ekonomi dan pendidikan. Di bidang ekonomi itu seperti pendapatan per kapita rendah setiap tahunnya, jadi tidak konsisten, fluktuatif. Dan juga yang kedua itu di bidang pendidikan, di mana sarana dan prasarana secara keseluruhan gitu ya di seluruh Indonesia itu tidak merata, khususnya di daerah terpencil seperti kurangnya guru yang kompeten, sumber belajar yang minim, dan sarana prasarananya yang kurang memadai. Terus yang ketiga itu adalah lapangan pekerjaan. Lapangan pekerjaan. Jadi pemerintah itu cenderung kurang menyediakan lapangan pekerjaan yang banyak. Karena kan kita bisa tahu bahwa jumlah penduduk seluruh Indonesia itu banyak. Jadi terjadi sebuah ketimpangan antara jumlah lapangan pekerjaan dengan jumlah yang melamar pekerjaan. Hal itu pun menyebabkan pengangguran di Indonesia semakin membeludak gitu setiap tahunnya. Nah, cara solusi untuk mengatasi hal ini adalah pemerintah harus menyediakan lapangan pekerjaan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Terus juga melakukan pelatihan kepada calon pekerja agar kemampuannya itu bisa sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Nah, yang keempat tadi adalah tentang pemerataan pembangunan. Kita bisa tahu ya bahwa letak geografis Indonesia itu sangat luas, dan oleh karena itu cenderung pemerataan pembangunannya tidak merata gitu. Hal ini disebabkan karena kurangnya pemerintah dalam pembangunan di daerah terpencil. Jadi pemerintah itu harus melaksanakan pemerataan pembangunan yang adil di seluruh tanah air, mulai dari bidang ekonomi, pendidikan, budaya, dan lain sebagainya. Oleh karena itu anak-anak, untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi di suatu negara, yang pertama naiknya pendapatan per kapita dalam jangka panjang secara berkelanjutan dan terus-menerus yang dipengaruhi oleh perubahan struktur sosial ekonomi serta kemajuan iptek. Yang kedua, juga memperhatikan pemerataan kesejahteraan masyarakat. Jadi ya dapat disimpulkan bahwa kita mempelajari masalah pembangunan ekonomi di Indonesia itu agar kita tahu indikator keberhasilan pembangunan ekonomi itu di suatu negara bagaimana, dan kita juga bisa mengetahui kesejahteraan masyarakat di suatu negara itu maju atau tidak. Alhamdulillah anak-anak, pembelajaran hari ini sudah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan? Saya Bu, Ya, Pindah. ada tugas nggak Bu? Alhamdulillah untuk hari ini free, tidak ada tugas ya anak-anak. Karena kan sudah minggu kemarin sudah ada tugas, jadi bebas sekarang ya. Mantap Bu. Ya. Nah, semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa kalian pahami dengan baik ya. Sekian pembelajaran untuk hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Ibu pamit ya anak-anak. Ya Bu, dadah Bu, semangat. Ya.